serangan-serangan oleh junta militer. Terbaru, sebuah serangan udara militer pada Minggu pekan lalu menewaskan setidaknya 80 orang etnis minoritas Kachin. Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Noelin Heiser, dalam laporannya kepada Komisi HAM PBB baru-baru ini menyebutkan lebih dari 13,2 juta orang tidak memiliki cukup makanan di Myanmar. Jutaan warga bahkan harus mengungsi karena militer Myanmar terus melancarkan operasi yang tidak jarang turut menyasar warga sipil. Kondisi ini tidak lantas membuat negara-negara lain di kawasan tinggal diam. Para menteri luar negeri ASEAN kami selalu bertemu di Jakarta membahas penyelesaian krisis di Myanmar. Upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas belum maksimalnya konsensus 5 poin yang pernah dicapai pada April 2021 lalu. Dalam konsensus tersebut, sebenarnya sudah diserukan agar kekerasan dihentikan. Namun sayangnya, Myanmar masih mengabaikan kesepakatan tersebut. Sejauh ini sebenarnya ASEAN telah mencoba memainkan peran perdamaian. Sejak militer melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan terpilih di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari tahun lalu. Meski demikian, upaya tersebut belum juga dapat meredam kekerasan oleh junta militer. Saat ini nampaknya perlu dilakukan tindakan konkret untuk memperkuat pelaksanaan konsensus 5 poin. ASEAN sebenarnya telah lama memiliki kebijakan non-intervensi dalam urusan kedaulatan anggota. Tetapi beberapa telah menyerukan agar blok tersebut lebih berani dalam menangani tindakan junta. Meski pemerintah junta Myanmar mengeluarkan peringatan bahwa setiap tekanan dari ASEAN untuk rencana perdamaian akan berimplikasi negatif, namun ASEAN tidak boleh menyerah. Jika perlu, dalam waktu dekat, segera upayakan pertemuan melalui dialog damai antara wakil ASEAN dengan pihak junta demi menghentikan kekerasan. Sekian komentar. Selamat pagi. Kementerian Pertanian mengajak petani menggarap lahan tidur untuk ditanami dengan pangan lokal sorghum. Berikut laporan Alfred. Singkong nanam kedelai. Kementerian Pertanian meminta agar petani menggarap lahan tidur yang memiliki potensi dengan pangan lokal, salah satunya sorghum. Hal ini sebagai salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan dan energi yang melanda dunia. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi kepada wartawan di Jakarta mengatakan, sorghum merupakan salah satu komoditas pangan lokal yang mudah ditanam dan memiliki banyak manfaat, tapi sayangnya terlupakan. Sorghum, kata dia, termasuk tanaman yang tahan hidup di kondisi lahan kering dengan kebutuhan air lebih sedikit daripada jagung dan padi. Kemudian benih yang diperlukan menurutnya hanya 5-10 kg saja pada setiap hektarnya. Adapun kata dia manfaatnya meliputi batang sorghum pada varietas tertentu bisa dijadikan gula sorghum, daunnya untuk pakan ternak, serta biji sorghum yang bisa menjadi beras sorghum maupun tepung. Mesti dikembangkan ke depan. Lahan-lahan yang potensi kita, lahan tidur, lahan nganggur, lahan yang tidak dimanfaatkan bagus, bisa sesuai untuk tanam sorghum. Lahan-lahan kering, kenapa? Ya prinsipnya kira-kira begini, apabila sulit tanah itu ditanam jagung pun sulit, insya Allah bisa ditanami sorghum. Sementara itu, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Entang Sastra Atmaja menyebutkan untuk membentuk pertanian yang tangguh diperlukan kolaborasi bersama. Ia pun mengajak seluruh sumber daya manusia SDM di sektor pertanian untuk berintegritas mewujudkan cita-cita tersebut. Jadi saya memberi catatan khusus, yang kita butuhkan adalah sumber daya manusia pertanian yang punya integritas, karena banyak sekali sumber daya pertanian kita, tapi kadang-kadang mereka lemah sekali dalam soal integritas. Lebih lanjut, Entang meyakini pertanian Indonesia termasuk sektor yang paling tangguh. Hal itu terbukti dari berbagai pembuktian yang pernah dilalui seperti bencana. Ia pun mendorong agar petani-petani terus meningkatkan keterampilan agar naik kelas dan lebih terlibat aktif di pasar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Pengamanan Selat Bali diperketat menjelang pelaksanaan KTT G20
di Banyuwangi, mulai TNI, Polri, dan berbagai stakeholder terus memantau perkembangan di Selat Bali. Komandan Pangkalan TNI AL Lanal Banyuwangi Letkol Laut Pelaut Ansori mengatakan, sebagai pangkalan pendukung, patroli di kawasan Selat Bali semakin masif dilakukan. Saat ini kapal Angkatan Laut ataupun KAL Rajek Besi bersama beberapa kapal patroli termasuk milik Polri terus memantau kondisi dengan berpatroli di Selat Bali. Nah, ini bagian kecil kita sebagai pangkalan pendukung saja, mengamankan Laut Balinya sendiri. Nanti kita pangkalan pendukung, nanti pangkalan pendukungnya ada 3 dari Lanal Banyuwangi, Lanal Mataram, dan Lanal Denpasar sendiri. Selain pengamanan di Selat Bali, Polresta Banyuwangi juga melakukan peningkatan pengamanan di pintu masuk menuju Bali, yakni Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Intensitas patroli dan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan rakyat juga ditingkatkan dalam mendukung pengamanan imbangan G20 yang akan diselenggarakan pada November mendatang di Bali. Untuk jajaran Polresta Banyuwangi, khususnya semua polsek yang punya wilayah pantai dan juga objek vital diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dalam rangka pengamanan G20. Kita melaksanakan kegiatan imbangan. Target kita adalah semua pelabuhan yang ada di wilayah pelabuhan rakyat yang ada di wilayah Kota Banyuwangi. Dalam pengamanan G20 ada 2.000 personel Angkatan Laut yang dilibatkan di bawah komando Komandan Satuan Tugas Laut ataupun dan Satgaslah, yakni Panglima Armada 2. Selain ada 2.000 personil TNI AL, mulai dari Kopaska dan Satgas Udara hingga 12 KRI juga dilibatkan dan siap mengamankan pelaksanaan G20 di Bali. Dari Banyuwangi, Sumarsono melaporkan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, selama 5 jam lebih, Presiden Arema FC Juragan 99 Gilang Widya Pramana menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Berikut laporan Benny Hermawan. Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana memenuhi panggilan penyidik Polda Jatim terkait kasus tragedi Kanjuruhan Malang. Gilang yang dikenal dengan sebutan Juragan 99 ini didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Dia tiba di halaman gedung Ditreskrim Polda Jatim sekitar pukul 13:20 waktu Indonesia Barat. Setelah turun dari mobil pribadinya Toyota Alphard berplat tombol kode N, Gilang berjalan cepat menuju ke dalam gedung Ditreskrim Polda Jatim. Juragan 99 menyampaikan untuk urusan pengelolaan tim yang lebih mengetahui ialah owner dan jajaran direksi. Namun dia tidak menyebut secara rinci untuk urusan manajerial Arema. Jadi saya di Arema, saya sebagai ketua kemudian ada sebagai investor dan tidak ada dana yang masuk sama sekali. Ya, terus untuk urusan manajerial Arema, silahkan tanya sendiri ke owner, silahkan tanya sendiri ke Soal kepemilikan saham Arema FC sendiri sempat banyak menjadi sorotan warganet. Beberapa waktu lalu unggahan tentang pemilik saham Arema FC beredar luas di media sosial. Unggahan itu berisi tentang para pemegang saham klub yang dinaungi PT Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia. Unggahan yang disebut bersumber dari situs dari dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyebut bahwa Wakil Ketua Umum PSSI yang juga mantan Presiden klub Arema FC Iwan Budianto menjadi pemegang saham terbanyak dengan 3.750 lembar atau senilai 3,75 miliar rupiah. Sementara Presiden klub saat ini Gilang Widya Pramana yang juga merupakan bos perusahaan C99 memegang sebanyak 750 saham atau senilai 750 juta. Namun terakhir adalah artis sekaligus pengusaha besar Raffi Ahmad yang disebut memiliki 500 lembar atau senilai 500 juta rupiah. Benny Hermawan melaporkan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di portal resmi kami rri.co.id dan juga bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di Twitter @rri Programa 3 CZD.